29 April tahun 2012 jam 20:29. Ini rekaman kedua. Rekaman yang pertama setelah ku simak itu bahasanya amburadul banget, mohon maaf. Sebenarnya aku tidak terbiasa untuk bicara, dan untuk acara rekam ini baru ya aku lakukan, sangat baru. Aku tidak terbiasa dan tidak terlatih untuk bicara seperti ini. Aku lebih suka menulis sebenarnya. Itu sebabnya ketika aku dengarkan rekaman itu kok rasanya amburadul banget, rasanya memalukan banget. Tapi udah aku publish sih di YouTube. Ini pembahasan tentang kepekaan. Kalau di di masyarakat mereka ada yang menggunakan istilah indigo atau apalah, tapi aku lebih senang menggunakan kepekaan. Kepekaan itu sendiri ada beberapa hal yang terkait di dalamnya. Berdasarkan cara berpikirku yang sederhana ini, berdasarkan pengalaman hidup dari kecil hingga di usia sekarang ini, karena sudah berbilang kali, aku nggak bisa hitung berapa banyaknya ya, akhirnya aku punya satu keyakinan, dan keyakinan ini membuatku merasa merasa kuat untuk merasa cukup punya keberanian untuk mengungkap keluar. Ada satu misi sebenarnya. Oke, nanti misi itu akan kujelaskan di akhir ungkapan ini, penuturan ini. Kembali lagi tentang kepekaan, ada beberapa hal yang terkait di dalamnya, itu antara lain tersirat, tertampakkan, ada lagi suara, ada lagi tanda yang masuk ke dalam tubuh, ada lagi satu sebenarnya, satu ini yang sampai sekarang aku tidak bisa mendapatkan kata yang tepat, tapi itu kuabaikan dulu. Ada satu lagi, firasat. Hanya saja firasat ini tidak ku masukkan dalam kepekaan, karena firasat ini sifatnya lebih umum ya. Semua orang bisa memiliki firasat, tapi lebih banyak dialami dialami oleh seorang ibu terhadap anaknya, atau sepasang suami istri, atau sepasang kekasih, karena mereka mempunyai kedekatan. Kalau ibu terhadap anaknya mempunyai kedekatan atau aliran darah ya, dan itu sudah hal yang lumrah. Kalau firasat itu durasinya lebih pendek, dari pertama kali termunculkan firasat sampai terjadinya peristiwa tersebut, itu terbilang singkat. Boleh jadi ketika firasat itu muncul pada saat itulah kejadian. Dan firasat ini tidak ada visualisasi gambar, hanya berupa perasaan. Biasanya tentang warning, tentang ini sebenarnya tentang alarm ya, alarm dini. Oke. Karena banyak yang bisa mendapatkan firasat, tidak aku masukkan dalam kepekaan. Sekarang aku ke hal tersirat dan tertampakkan. Di sini aku menggunakan kata ter, karena untuk yang tersirat, tertampakkan dan sebagainya itu sesuatu yang di luar jangkauan nalar ya, tidak terolah pikiran, tidak terkontaminasi oleh emosi. Kalau tersirat itu ada objeknya. Semisal kita bertemu dengan seseorang, dan kemudian itu adalah objeknya adalah seseorang di depan kita ini. Ada visualisasinya ya orang tersebut, dan kemudian tiba-tiba muncul siratan, dan itu yang kukatakan sebagai tersirat. Oke, aku akan kemukakan contoh yang pernah kualami, kejadian nyata yang kualami. Pada suatu hari aku datang ke rumah temanku,
untuk memesan sesuatu. Dia penampilannya amburadul banget dan aku kenal baik sama ini orang, nggak neko-neko bla bla bla, pokoknya seperti kayak gitu ya. Tapi ketika ada satu kebiasaanku dan ini kebiasaan yang spontan ya, sesuatu yang spontan dan sudah merupakan sesuatu yang kayaknya sudah baku deh. Kalau sampai aku ketemu dengan seseorang siapapun dia, yang pertama kali terlakukan adalah memandang matanya. Karena ini kondisinya spontan, aku lebih senang memakai Tapi untuk dikawinkan dengan terpandang, kayaknya nggak match sih. Akhirnya aku singkirkan. Oke, muter-muter nanti omonganku. Intinya seperti itu. Tadi ngomong apa sampai lupa ya. Oke, yang tersirat itu ada objeknya. Aku tadi ngomong apa ya? Oh, kembali lagi ke contoh tadi. Nah, pada saat itu tertatap matanya. Nah, baru tertatap ini baru lebih cocok. Ini apa nih? Ada penampakan di depanku. Orang laki-laki matanya tanpa mata. Ups, aku nggak mau terusin deh. Kembali lagi tadi. Aduh, ini kok kuat banget di depan mataku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Aku mau ngomong apa tadi ya? Oh ya, tentang perempuan tadi itu, yang kawanku tadi. Astagfirullahaladzim. Tentang kawanku tadi, ya Allah. Tolong pinggirkan itu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tentang perempuan, ya Allah. Tentang perempuan, tentang kawanku tadi. Aduh, aku kepengen ngomong. Tolong dipusatkan lagi pikiranku. Tentang kawanku tadi, terpandang bola matanya, tiba-tiba tersirat bahwa kawanku ini akan memiliki pil. Rasanya nggak masuk di akal kan? Lawong itu perempuan sederhana banget dan aku tahu dia itu melakukan sesuatu itu murni sebagai seorang ibu yang lugu banget gitu loh. Rasanya nggak masuk di akal. Kalau sampai termunculkan kalimat siratan bahwa kawanku ini akan punya pil, benar-benar nggak masuk di akal. Nah, itulah siratan, itulah tersirat, tidak terolah pikiran. Kalau terolah pikiran ya nggak masuk di akal kan, nggak mungkin. Akibatnya apa? Kalau seumpamanya terolah pikiran, nah itu jatuhnya sudah suzon, sudah negative thinking, apa segala macam. Nah, silakan monggo pakailah itu kata negative thinking, suzon, praduga, apapun lah, monggo. Tapi kalau untuk tersirat itu kata-kata pelakat itu tolong pinggirkan semuanya. Karena apa? Nggak masuk di akal. Oke, itu aku istilahkan sebagai tersirat. Contoh yang berikutnya, tadi sudah tentang perempuan itu. Ini contoh yang paling suatu saat aku berkunjung ke rumah sakit. Sebenarnya ini gini, nggak usah. Lebih jelas lagi. Di TV ditayangkan ada seorang tokoh public figure diberitakan kondisinya sakit cukup serius ya. Memang kelihatan cukup mengkhawatirkan. Tapi yang tersirat pada saat itu, beliau akan ada umur di tahun ini. Nah, di tahun berikutnya juga seperti itu. Dia ditayangkan dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Lagi-lagi yang tersirat olehku bahwa beliau itu masih ada umurnya. Jadi selama 2 tahun berturut-turut itu siratan yang termunculkan ada seperti itu. Nah, itu aku katakan sebagai tersirat karena apa? Kalau sudah terkontaminasi oleh emosi atau terkontaminasi oleh sudah terolah pikiran, pastinya orang yang sudah kondisinya sudah seperti demikian, sudah sedemikian mengkhawatirkan, memang kondisinya parah ya. Mohon maaf kalau aku gunakan istilah ini pun maaf banget. Kondisinya memang parah. Dan seperti itu juga yang diberitahukan oleh keluarganya, kata dokter. Nah, kalau sumpah dikaitkan dengan apa kata dokter, dengan apa yang terlihat oleh mata awam, rasanya untuk apa yang tersirat yang termunculkan sebagai siratan ke dalam diriku ini nggak masuk di akal. Oke. Itulah namanya tersirat. Aku rasa 2 contoh ini cukup ya. Nanti terlalu panjang.
Sekarang aku kembali ke penampakan, tertampakkan. Tertampakkan ini lagi-lagi aku menggunakan istilah karena itu sesuatu yang tidak terjangkau nalar. Oke, tadi tersirat itu punya durasi panjang ya, dari sejak pertama kali termunculkan sejak pertama kali termunculkan siratan sampai akhirnya terjawab siratan tersebut, itu ada durasi yang cukup panjang. Bisa besok, singkat berarti ya, bisa berbulan kemudian, bisa bertahun-tahun kemudian, bisa sekian belas tahun kemudian baru terjawab siratan itu. Nah, itulah tersirat. Jadi ada jangkauan yang lebih panjang. Itu sebabnya beda dengan firasat. Dan kalau firasat tidak kumasukkan sebagai kepekaan, kalau tersirat termasuk kumasukkan sebagai kategori dikategorikan dalam kepekaan. Oke, ini ngomongnya apa, muter-muter ya. Kembali lagi, tadi tersirat itu ada objeknya ya. Objeknya itu sesuatu yang kita lihat. Oke, kembali ke penampakan atau tertampakkan. Kalau penampakan ini tidak ada objek sama sekali. Termunculkan sebagai gambar hidup, layaknya kita melihat film. Ada durasinya juga panjang ya, kita bisa bermenit-menit kita menyaksikan sesuatu yang seolah nyata di depan kita, dan seolah kita ada berada di dalam situasi itu, di sana, di tempat kejadian. Sebagai contohnya ku ambil contoh dua saja. Ini yang terkait dengan peristiwa Adam Air aja, pesawat jatuh. Pada waktu itu aku dalam kondisi terjaga, tiba-tiba tertampakkan pesawat jatuh di laut ya, karena ada riak gelombang juga, kemudian puing-puingnya berserakan. Itu terjadi berlangsungnya sekian menit ya, dan itu begitu jelas seperti layaknya gambar hidup. Sementara aku tidak punya histori apapun tentang pesawat ini, dan jujur pada saat itu, pada saat kejadian penampakan pesawat Adam Air ini, aku dalam kondisi yang jarang sekali menonton televisi, jadi tidak ada histori apapun yang masuk gitu loh. Nah, ini ku jelaskan sebagai tertampakkan. Jadi ada gambar, ada gambar yang termunculkan, tapi tidak ada objek di depanku, tuh nggak ada apa-apanya, dan aku juga tidak sedang memikirkan, jadi tidak ada histori apapun. Itu sesuatu yang baru sama sekali. Nah, contoh yang berikutnya mungkin lebih jelas lagi. Ini tentang peristiwa kecelakaan yang dialami oleh permata hatiku, oleh anakku. Sudah keungkap di rekaman sebelumnya. Bagaimana selama 2 tahun itu aku ditampakkan peristiwa tragis tentang kecelakaan. Ketika aku sedang sholat itu berarti aku tidak punya histori apapun ya, tidak ada histori apapun, dan tidak ada objek apapun. Tiba-tiba di depan mataku tertampakkan pemandangan yang seperti itu. Oke, 2 ini aku rasa cukup ya. Jadi tidak ada histori apapun, tidak ada objek di depan, tiba-tiba muncul gambar hidup. Itulah penampakan. Durasinya juga panjang dari sejak peristiwa penampakan hingga terjawabnya peristiwa tersebut. Entah besok, entah berbilang bulan, entah berbilang tahun. Oke, 2 itu sudah ya. Sekarang kalau suara ini ada contoh 2 lagi, aku akan mengambil 2 contoh. Ini terjadi berkali-kali ya, berbilang kali ya. Mau aku dimanapun, di kota manapun, di rumah manapun, sepertinya ini seperti kayak selalu ada ya, bukan selalu ada. Rasanya ini seperti kayak terulang lagi. Hanya saja sudah cukup lama ya, berbilang tahun juga tidak ku dengar lagi. Ini tentang suara derap kaki kuda. Dan pada saat terdengar derap kaki kuda itu terjadinya di tengah malam ya, sekitar jam 12 ke atas malam.
00 ke atau 0 sekian gitu. Tengah malam biasanya aku ada di atas tempat tidur. Itu memang sudah seperti itu ya. Aku ada di tempat tidur dalam kondisi terjaga. Oh, rasanya aku nggak di tempat tidur aja deh. Kadang aku lagi nulis juga terdengar suara derap kaki kuda. Kaki kuda yang banyak ya, cukup banyak. Kemudian tertampakkan kayaknya jadi satu deh suara ini. Sebenarnya ada yang hanya suara, tapi kebetulan pada contoh yang kuberikan kali ini itu sudah ada selain suara, ada muncul juga penampakannya juga, ada siratan juga. Sehingga aku merasa begitu yakin bahwa ini suara derap kaki kuda dari sepasukan sepasukan apa istilahnya, aku nggak dapat ini sekarang. Pasukan di zaman kerajaan yang menggunakan sepatu boot. Jadi bukan saja suara derap kaki kuda, ini ada sejumlah suara derap boot, tapak boot sedang berjalan. Iya, itu sepatu las yang digunakan oleh para pasukan tersebut. Intinya tadi aku mau ngomong apa, bulat banget ya. Ini adalah sepasukan dari zaman kerajaan yang sedang lewat di depanku. Itu terlalu sering aku ngalami seperti begini, dan aku baru sadar rupanya aku nggak tahu ya, mungkin ada di antara pendengar yang bisa menjelaskan. Aku sendiri nggak ngerti, tapi itu yang sering ku dengar, dan itu berbilang kali ya. Mau di mana aja, mau di pulau mana aja, mau di tempat mana aja, tidak terpatok pada satu tempat, enggak, mau di mana aja. Aku pernah di kota Buaya, ada di Jakarta juga pernah, di Kalimantan juga pernah. Pokoknya tidak terpaku pada satu tempat. Oke, tadi suara sudah ya. Satu contoh itu suara apa lagi ya? Contoh, gini, tentang pada waktu di Mekah, singkat aja. Tengah malam itu aku berniat untuk buang air kecil. Nah, ketika masuk ke kamar mandi, sudah duduk di kloset, itu tiba-tiba ada suara tangis. Mulanya itu samar, makin lama makin keras. Dan jujur aku tuh bingung karena di belakang kamar mandi itu sudah jalan. Dan letak kamar mandi ini, letak kamarku ini di Mekah ya, itu di tingkat paling atas. Ini di gedung penginapan. Kebetulan aku berada di kamar yang teratas. Sudah pasti di belakang itu jalanan. Jadi tidak ada, hanya dindingnya sampai di situ aja. Dan itu dinding yang paling ujung. Nah, suara itu dari balik itu cukup lama ya, dari pertama kali aku duduk untuk buang air kecil, pipis, sampai selesai itu kan sudah ada bilangan menit kan. Suara itu sebenarnya masih terdengar terus. Aku jujur aku menikmati suara itu, menikmati dalam ketakutan. Oke. Ketika aku tanyakan keesokan harinya, ternyata itu di gedung itu memang ada yang pernah bunuh diri. Oke, stop sampai di situ. Itu suara. Sudah 2 ya. Oke, cukup aku rasa. Kalau tanda di tubuh, ini yang bisa aku jelaskan untuk tubuhku itu, ya, kalau sebenarnya mau ada gempa bumi, itu biasanya muncul ke tubuhku. Dan biasanya aku dipengaruhi oleh kondisi alam. Sepertinya aku nggak tahu ya, ada keterikatan ketika kondisi alam itu sedang murka atau sedang berduka, rasanya terbias. Mohon maaf kalau kata ini kurang tepat. Seperti tersambungkan ke diriku sendiri, dan akan muncul siratan seperti akan terjadinya gempa, dan itu memang demikian yang sudah terjadi berulang kali. Oke. Ada juga tanda-tanda yang masuk ke dalam tubuh. Di sini aku nggak bisa menjabarkannya karena sampai sekian lamanya aku belum bisa menjabarkan, belum bisa mencari tahu. Ini sebenarnya
bagaimana untuk menjelaskan untuk tanda dalam tubuh ketika mau ada satu peristiwa yang tidak bagus, kalau tentang keluarga dekat ini ada, jadi secara spontan aku akan oh ini mau ada duka di keluarga besar, di keluarga besarku. Oh ini ada seseorang yang kangen sama aku. Oh ini sebentar lagi mau ada yang datang. Atau oh ini kayaknya begini. Nah itu tanda di tubuh yang datang dari luar. Oke, tadi sudah selesai ya. Kayaknya kepanjangan dia aku ngomong. Muka-muka durasinya nggak kelewatan ya. Yang enggak aku katakan sebenarnya kenapa aku mengungkapkan ini semua, dan ada sejumlah rekaman, monggo disimak agar tidak tidak hanya mendengar satu rekaman kemudian membuat opini yang kurang tepat. Karena kalau satu rekaman aja tidak mewakili apa yang hendakku ku jelaskan tentang kepekaan ini. Kepekaan ini cukup lama dikaitkan dengan suuzon, negative thinking, terus habis gitu praduga, prediksi dan sebagainya. Kemudian apalagi syirik, dan itu menyakitkan sekali ya. Apalagi kalau dikaitkan dengan keimanan. Aduh please deh. Justru yang memiliki kepekaan ini, apalagi sejak bayi, oke, tentang ini aja, penampakan. Bagaimana caranya menghapus itu penampakan di depan mataku ketika tertampakkan peristiwa tragis yang dialami oleh orang yang aku sayangi. Aku harus sampai harus memukul pipiku, menempeleng pipiku hanya karena aku ingin menghilangkan itu yang tertampakkan. Itu nggak ada kuasa, nggak ada sesuatu kekuatan yang bisa menghentikan penampakan tersebut. Dia akan habis, dia akan berhenti setelah memang habis dari sononya. Ngomong opo aku ini. Tapi mungkin juga karena aku tidak menggunakan media apapun, aku hanya murni antara aku dengan Tuhan, dan semua yang datang itu bukan atas mauku. Jadi sebenarnya nggak tepat sama sekali kalau dikaitkan dengan keimanan. Justru yang memiliki kepekaan ini punya keterikatan yang luar biasa dengan Allah. Aku bisa bicara begini, ini berdasarkan yang ku alami. Sangat, aku bergantung banget sama Allah. Luar biasa banget. Oke. Juga aku punya harapan. Semoga info yang aku sampaikan ini bisa dipahami, dan terutama untuk generasi penerus ya, generasi muda penerus di masa mendatang ini sepertinya akan cukup banyak ya yang mendapatkan kepekaan ini untuk menggantikan. Oke, aku nggak boleh meneruskannya. Intinya agar para generasi muda ini bisa menerima kondisinya dengan lapang dada. Tidak menepis, tidak menyangkal, tapi menerima kondisi ini. Tapi jangan berbesar kepala, jangan menjadikan ini sebagai sesuatu untuk atau melebih-lebihkan, mengada-ngada. Kalau sudah seperti itu baru masuk sebagai suuzon, negative thinking, karena sudah dicampur adukkan atau terkontaminasi dengan emosi atau dengan sudah masuk nalarnya. Itu sudah tidak bisa disebut sebagai kepekaan atau indera keenam, karena sudah ada masuk pikiran, sudah terolah sama pikiran. Aku tadi bicara apa ya kok muter ya. Oke. Aku berharap info ini bisa menjadi masukan bagi penerus, terima kondisi itu dan makin dekatkan diri kepada Tuhan agar kita tidak menjadi bersombong diri. Harus lebih menjadi lebih lebih membumi,
gunakan ini untuk hal-hal yang baik, untuk menolong orang lain. Dan biasanya yang memiliki kepekaan ini ada dorongan kuat untuk menolong orang lain, dan itu memang sudah kualami. Kalau tidak menolong rasanya badan sakit semua ketika termunculkan penampakan atau siratan. Aku rasa itu dulu ya, moga-moga terpahami.